Selamat pagi semua. Selamat Pagi. pagi. Oke, mari kita mulai diskusi kita hari ini dengan membahas pandangan Merly Ponti ya tentang uh, kebertubuhan manusia. Menurutnya, tubuh manusia bukan hanya objek fisik, tetapi juga subjek yang aktif dalam pembentukan pengalaman kita. Bagaimana pendapat teman-teman semua tentang hal ini? Kalau saya sih setuju ya dengan pandangan si Marley Ponti ini. Kenapa? Karena Marley Ponti ini bilang kalau tubuh kita itu memainkan peran utama yang sangat penting dalam cara kita berinteraksi kepada dunia sekitar kita. Nah, jadi menurut si Marley Ponti ini, melalui tubuh ini, kita mampu merasakan, mengalami, dan memahami dunia ini secara seksama gitu. Karena berdasarkan diri kita sendiri, bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang lain gitu sih. Oke, untuk Kita yang lain, Kalau yang lain gimana? Saya setuju sekali, benar sekali. Tubuh tidak hanya menjadi tempat di mana kita tinggal, tetapi juga merupakan medium yang membentuk cara kita untuk berpikir, merasakan, dan bertindak apa yang ada dalam dunia ini. Mm, Iya, saya juga setuju dengan pendapatnya si Mbak Luki. Tapi kalau menurut saya, pembahasan ini sedikit lebih jauh. Ketika kita berbicara tentang tubuh dan kebertubuhan, kita juga perlu mempertimbangkan ya, bagaimana hal ini berhubungan dengan pengalaman individu tentang LGBT dalam lingkungan sosial mereka. Yang lain gimana untuk Mbak Nanda, Mbak Dinda? Benar-benar, itu benar saya setuju sama Mbak Reni. Individu LGBT itu seringkali menghadapi ketidakpahaman, diskriminasi, atau bahkan kekerasan dari lingkungan sosial. Mereka karena identitas dan kebertubuhan mereka yang berbeda dari norma-norma yang ada, itu menurut saya ya. Hmm. Iya, kalau pendapat aku sih, menurutku salah satu akar masalahnya mungkin ya adanya ketidakcocokan antara pandangan masyarakat tentang norma dan nilai yang dipegang teguh dalam masyarakat eh, dengan realitas kehidupan individu LGBT itu sendiri. Nah, ini bisa menghasilkan konflik internal yang serius sih bagi individu tersebut, gitu kurang lebih. baik, saya setuju sih dengan pernyataan teman-teman semua. Mari kita beralih ke pemikiran start sekarang ya. Start mempertimbangkan pentingnya kebebasan individu, kemudian dalam menentukan makna dan hidup mereka sendiri. Namun, bagaimana hal itu berhubungan dengan pengalaman individu LGBT ya? Kalau menurut saya sih ya, hal ini tuh ada kaitannya sih sama konsep yang tadi disebutin sama Marley Ponti itu tentang ketertubuhan itu. Nah, kan biasanya individu LGBT ini sering ngerasa kalau dia tuh terkucilkan gitu kan. Ngerasa kalau dia itu kaum minoritas yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Nah, oleh karena kenapa nggak bisa diterimanya? Karena kan norma-norma yang ada dalam masyarakatnya ini eh, yang mengatur cara mereka menyatakan dan menjalani identitasnya kan dari ketertubuhan mereka itu. Saya juga setuju dengan pendapat dari teman-teman. Tapi selain itu, ketidakpemahaman dan penerimaan dari lingkungan sosial juga dapat menghalangi dari individu-individu yang LGBT itu untuk dapat mengaktualisasikan diri mereka sepenuhnya sesuai dengan kebebasan yang dijelaskan oleh Sartre. Oke, mungkin cukup sekian diskusi kita ya. Mungkin kita rangkum aja, kemudian kita bisa upload ke
Silakan dari teman-teman mungkin ada yang bisa bantu merangkumkan hal tersebut. Ah, jadi dari diskusi kita ini, pandangan Merleau-Ponty tentang kebertubuhan manusia menekankan tentang sebagaimana pengalaman fundamental yang menyatukan individu dengan dunia sekitarnya. Jadi dari kelompok kami setuju bahwa tubuh bukan hanya sebuah objek, tetapi juga subjek aktif yang penting dalam memahami dunia. Masalah penerimaan LGBT dalam masyarakat, kami mengidentifikasi bahwa stereotip dan ketidakpemahaman tentang gender menjadi kendala utama dalam penerimaan LGBT dalam masyarakat. Kami menyadari bahwa pandangan normatif yang sempit seringkali tidak mencakup keragaman dan kompleksitas pengalaman manusia. Kontribusi Sartre dan Merleau-Ponty dalam memahami masalah penerimaan LGBT dalam diskusi kali ini, kami menyoroti bahwa pandangan Sartre tentang kebebasan individu dapat menyebabkan isolasi bagi individu LGBT ketika norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan identitas mereka. Selain itu, perspektif Merleau-Ponty tentang kebertubuhan membantu kami memahami bahwa penolakan terhadap pribadi LGBT juga dapat diinterpretasikan sebagai penolakan terhadap identitas mereka yang merupakan bagian integral dari kebertubuhan manusia. Sikap personal terhadap LGBT dalam diskusi ini kami menyimpulkan dan kami sepakat bahwa setiap individu berhak diterima dan dihormati tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka. Kelompok kami menegaskan pentingnya sikap hormat, toleransi, dan inklusif terhadap semua individu sebagai nilai kemanusiaan yang mendasar. Sekian dari hasil diskusi kita malam ini. Kembali ke Pak Iqbal. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulannya, Ibu Nanda. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. semua. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih.